Model keseimbangan atau capital asset pricing model. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Pada dasarnya, analisis capital asset pricing models atau CAPM merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan suatu saham. Capital asset pricing model adalah suatu model pendekatan dari aset pricing atau harga aset yang mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset yang berharga dan beresiko. Dalam CAPM ada beberapa asumsi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, investor mengevaluasi portofolio dengan melihat return yang diharapkan dan simpangan baku untuk satu periode. Yang kedua, investor tidak pernah puas. Yang ketiga, investor adalah risk averse. Yang keempat, aset individual dapat tidak terbatas. Yang kelima, investor dapat memberi pinjaman atau meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Dan yang terakhir, pajak dari biaya transaksi tidak relevan. Adapun rumus CAPM atau capital asset pricing model yaitu tingkat pengembalian bebas risiko ditambah beta dikali tingkat pengembalian pasar dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko. Adapun cara menghitung CAPM atau capital asset pricing model yaitu yang pertama menentukan RF atau risk free rate, yang kedua menghitung RM atau return market, dan yang ketiga menghitung beta dengan data history dan menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung. Adapun tujuan CAPM adalah untuk menentukan nilai wajar portofolio saham atau efek berisiko tinggi. Selanjutnya, manfaat dari capital asset pricing model yaitu melihat hubungan risiko setiap aset dan memperkirakan hubungan risiko dengan return. Selanjutnya, risiko dan return. Yang pertama, market risk merupakan risiko yang terdapat di pasar dalam pelaksanaan. Risiko pasar akan turut mempengaruhi nilai investasi dari investor. Selanjutnya, default risk merupakan suatu risiko yang terjadi jika penjual aset ternyata tidak mampu membayar bunga dan juga biaya pokok aset. Yang ketiga, inflation risk, yang mana risiko inflasi karena adanya inflasi yang tentunya akan menurunkan nilai aset berharga. Dan yang terakhir, currency risk, risiko mata uang yang dipengaruhi nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang menjadi acuan dari adanya jual beli aset. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.